Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Saudara, saya akan mengajak untuk mencermati dalam RHI kali ini, renungan hari ini, RHI, dengan tema hidup adalah suatu pilihan. Hidup adalah suatu pilihan. Saudara, sekarang saya berada di Palangkaraya dalam rangka kegiatan AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral di Indonesia, kerjasama dengan Institut Agama Kristen Negeri IAKN Palangkaraya. Nah, ketika saya mau berangkat, saudara, ada beberapa saran. Pak, pendeta tidak usah berangkat. Ini situasi sedang gawat nih. Ini kasus COVID tinggi. Dari jemaat, dari keluarga, dari saudara-saudara saya juga. Dan saya memahami apa yang mereka khawatirkan. Tapi saya tidak punya pilihan. Karena apa? Karena sebagai yang menjabat sebagai Ketua AKPI BPN, Badan Pengurus Nasional, maka kerjasama dengan IAKN itu harus hadir. Meskipun nanti semua pembicara itu virtual, tapi alangkah lucunya kalau tuan rumahnya tidak ada. Tuan rumahnya ya IAKN dan saya sendiri. Maka bersama dengan Pak Toto, manajer kami, dan juga guru kami sebetulnya, maka kami berangkat. Pilihannya berangkat, saudara, tentu dengan protokoler kesehatan yang ketat. Hidup adalah pilihan. Saya berangkat menjadi pilihan, atau bagi yang tidak berangkat, itu juga pilihan. Setiap orang punya pilihan. Dan RHI kali ini mengangkat tema hidup adalah suatu pilihan. Mari kita membaca Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24 mengatakan begini: berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Saudara ingat ada lagu, di dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar itu tanpa aturan, bebas sesuka hati, itu hawa nafsu dilepaskan. Sementara yang sempit itu yang sesuai dengan aturan di dalam Tuhan. Rambu-rambu kebenaran dibuat di situ. Dan firman Tuhan hari ini adalah pilihan yang baik. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Hidup adalah pilihan. Memilih mana yang benar, memilih mana yang baik, memilih mana yang tepat, memilih mana yang berguna, memilih mana yang bermanfaat. Tidak ada kompromi. Saya jadi ingat ada ayat lain di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16. Dikatakan di sana hidup itu tidak ada kompromi. Kalau dingin, dinginlah, kalau panas, panaslah. Sehingga dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Tidak ada kompromi. Hidup adalah pilihan. Saudara, pilihan di tengah pandemi, mau taat atau tidak, mau waspada hati-hati atau tidak, mau ngawur atau tidak, mau makin dekat pada Tuhan atau tidak, mau sesuka hati atau memperhitungkan situasi dan kondisi ketika pandemi belum berakhir atau tidak. Itu adalah pilihan. Dan dalam konteks sekarang saya memilih berangkat
tentu dengan berbagai pertimbangan dan tetap dengan satu protokoler kesehatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman sekarang untuk membuat pilihan makin sulit. Karena apa? Karena kelihatannya pilihannya baik semua itu. Coba bayangkan, ketika kita membuka HP, ada banyak di situ. Apakah kita bisa memilih konten-konten yang bermanfaat atau tidak? Itu pilihan. Apakah kita akan mengumbar diri kita dengan banyak konten yang tidak jelas atau tidak? Ini pilihan. Hidup adalah pilihan. Mari kita memilih sesuai dengan yang seharusnya, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak hanya pada masa sekarang, sebetulnya pada masa perjanjian lama, hidup membuat pilihan itu juga tidak mudah. Bahkan, apakah kita menuruti keinginan daging atau mendengar sabda Tuhan, itu juga tidak mudah, saudara. Sama, saya jadi ingat ungkapan dalam kitab Ulangan 30 ayat 15-16. Dikatakan pada saat itu demikian. Ulangan 30 ayat 15-16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Ini umat pilihan, ya. Ada pilihan juga, mau nurut Tuhan atau tidak, mau hidup lurus atau enggak, mau hidup benar atau sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai hambanya saya mengajak, jangan pernah terbuai dengan apa yang tampak indah secara jasmani, tapi pastikan bahwa kita pilih pilihan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita dituntun, roh kita dituntun oleh Roh Kudus untuk membuat pilihan yang tepat. Belajar, pilih yang tepat. Bekerja, pilih yang tepat. Pasangan hidup, pilih yang tepat. Mendidik, metode mendidik anak, pilih yang tepat. Bentuk keluarga, pilih yang tepat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hidup adalah pilihan. Selamat membuat pilihan-pilihan yang tepat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu membuat pilihan-pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai kehendak-Mu, pilihan yang benar, pilihan yang bijak, bukan yang duniawi, bukan yang mengutamakan jasmani melupakan Tuhan, bukan yang hidup dalam kenikmatan dunia dan melupakan kehendak Allah. Semoga kami diberi kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat. Tuhan berkatilah, Roh Kudus tuntun dan berkati kami. Demi Kristus pengantara kami mohon kabulkan doa kami. Haleluya. Amin.